Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini akan disampaikan kisi-kisi dan pembahasan contoh soal asesmen sumatif akhir semester fase E. Simaklah dengan cermat. Teks yang disampaikan pada asesmen kali ini adalah teks hikayat, cerita pendek, anekdot, dan eksposisi. Adapun bentuk soal yang akan digunakan adalah isian singkat, pilihan ganda kompleks yang berupa menentukan pernyataan benar salah, juga memilih lebih dari satu pernyataan yang sesuai. Yang keempat, bentuk soalnya adalah menjodohkan. Dan yang kelima, uraian. Untuk setiap teks akan disampaikan contoh beserta pembahasannya. Yang pertama berupa hikayat. Di sini dicontohkan hikayat Bunga Kemuning. Dari satu teks ini akan disampaikan 4 indikator soal. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks. Yang kedua, hal yang diceritakan. Yang keempat, pernyataan yang sesuai. Yang keempat, menjodohkan pernyataan dengan ciri hikayat. Untuk soalnya bisa dilihat pada slide berikut, yaitu yang pertama isian singkat. Dari teks tadi akan muncul pertanyaan, putri bungsu raja yang ada dalam teks hikayat tersebut adalah. Nah, kalian tinggal mencari isian ini yang ada dalam teks, yaitu putri kuning. Untuk yang kedua, pilihan ganda. Hal yang diceritakan dalam penggalan hikayat tersebut adalah, nah, cermatilah masing-masing pilihan yang ada. Untuk hal yang diceritakan dalam penggalan hikayat, kalian harus menyimpulkan secara keseluruhan yang ada dalam teks. Perhatikan beberapa pernyataan yang ada. Pada pernyataan-pernyataan ini, ada kemungkinan pernyataan memiliki pernyataan yang sesuai, hanya saja menunjuk pada sebagian peristiwa. Misal, putri kuning membersihkan taman tanpa minta bantuan inang pengasuh. Nah, yang ada di sini sesuai dengan isi dari hikayatnya, namun hanya muncul pada sebagian kecil saja. Sementara untuk hal yang diceritakan adalah dari awal sampai akhir penggalan cerita yang dimaksud. Maka jawabannya adalah D. Putri bungsu raja yang mendapat perlakuan jahat dari kakak-kakaknya. Soal yang berikutnya adalah benar salah. Cermatilah pernyataan yang ada. Di sini kalian harus mencermati pernyataan sekaligus menyesuaikannya dengan isi hikayatnya. Misalnya pernyataan yang pertama, betul karena raja memang memiliki 10 putri. Namun hanya yang bungsu yang berperangai baik. Dan seterusnya, seperti yang B juga betul. Kemudian yang C salah. Putri kuning membalas setiap perlakuan jahat dari kakak-kakaknya. Mengapa salah? Karena pada cerita putri kuning tidak pernah membalas perbuatan jahat kakak-kakaknya. Nah, untuk selanjutnya menjodohkan. Untuk menjodohkan, kalian harus mengetahui betul bagaimana
kata kunci yang ada sekaligus pernyataannya. Misal, sang raja memiliki 10 putri cantik. Nah, yang ada di sini 10 putri cantik ini adalah penggunaan raja, penggunaan putri. Maka ini adalah bukti dari istana sentris. Karena cerita berpusat pada istana. Yang berikutnya, untuk sesibuk-sibuknya orang tua bekerja, hendaknya tetap memerhatikan pendidikan karakter anak. Nah, ini adalah hikmah yang bisa diambil. Maka yang ada di sini sifatnya mendidik. Maka hikayat memiliki ciri didaktis. Untuk selanjutnya, Alkisah dahulu kala itu merupakan penggunaan bahasa Melayu klasik. Maka kesesuaiannya adalah seperti yang ada di layar. Sementara hikayat yang tidak diketahui pengarangnya bersifat anonim. Nah, inilah jawaban yang bisa kalian pilih untuk kesesuaian jawabannya. Untuk soal asasnya, nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan yang ada, pelajari karakteristik hikayat beserta pembuktiannya. Untuk selanjutnya adalah teks cerita pendek. Sama halnya dengan hikayat, cerita pendek memiliki 4 indikator soal, yaitu menentukan informasi yang sesuai dengan teks, menjodohkan pernyataan dengan unsur intrinsik cerita, menentukan pernyataan benar salah, dan menentukan hal yang diceritakan. Contoh soalnya sebagai berikut. Pilihan ganda. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pernyataan dengan pilihan ganda kompleks memiliki lebih dari satu pernyataan yang benar. Maka kalian memilih lebih dari satu pernyataan yang benar. Tentu kalian juga harus menyesuaikannya dengan isi teks cerita pendek. Dari soal ini yang sesuai adalah Pak Lurah tertarik karena ingin diramalkan nomor togel, dan ramalan Darko untuk Surtini terbukti dengan dilamarnya Surtini oleh seorang duda. Berikutnya menjodohkan. Demikian juga untuk menjodohkan. Hal ini kalian bisa lakukan seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Misal, seperti curah, keringat. Nah, ini menggunakan simile. Kenapa simile? Karena menggunakan seperti. Darko membiarkan diterpa angin malam. Maka yang ada di sini menunjukkan adanya latar waktu. Pak Lurah mendesak dengan sedikit memohon, menunjukkan watak yang suka memaksa. Kita tidak boleh memaksa, menunjukkan adanya nilai moral. Nah, selanjutnya kalian bisa menentukan pernyataan berikutnya. Sesuaikan dengan teks yang ada. Inilah jawaban untuk soal ini. Tipe soal yang berikutnya pilihan ganda. Sebagaimana kalian sudah sering menemui soal yang seperti ini, kalian tinggal memilih
satu pernyataan yang sesuai, seperti yang sudah dibahas. Ketika yang ditanyakan hal yang diceritakan, maka kalian harus menyimpulkan keseluruhan cerita. Berikutnya adalah teks anekdot. Untuk teks anekdot ini yang akan disampaikan berupa menentukan kejadian yang sesuai, menentukan pernyataan yang sesuai, menentukan bukti yang menunjukkan kritik, dan menentukan maksud kritik. Kalian bisa membaca contohnya dan mengingat bahwa anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu, namun tujuannya untuk mengkritik. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Pilihan ganda kompleks. Kejadian-kejadiannya kalian tinggal menyesuaikan dengan yang ada dalam teks. Maka jawaban yang bisa kalian tentukan seharusnya adalah yang tertera di sini. Berikutnya, benar salah. Sebagaimana sebelumnya yang sudah dibahas, sesuaikan dengan teks yang ada dan inilah jawabannya. Untuk pilihan ganda, peristiwa yang menunjukkan bukti kritik, maka kalian harus mengetahuinya. Mana yang menunjukkan tawa, tetapi sekaligus di dalamnya ada maksud tertentu terhadap pihak-pihak yang lain. Inilah jawabannya, bahwa Tono menjelaskan bahwa dosennya adalah pejabat yang takut kursinya diduduki. Nah, uraiannya bisa semacam ini. Kalau kalian sudah menentukan peristiwa yang menunjukkan bukti kritik, maka dari situlah kita tahu bahwa kritikannya ditujukan kepada pejabat. Maka maksud dari kritikan adalah pejabat yang takut kalau kursinya diduduki oleh orang lain. Atau bisa juga pejabat yang tidak ingin kedudukannya lengser, atau pejabat yang tidak ingin orang lain menggantikan jabatannya. Berbagai variasi itu, asal sesuai dengan maksudnya, tentu bisa dikategorikan jawaban yang sesuai. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Kalian nanti bisa membaca teks eksposisi seperti ini. Dari sini kalian diminta untuk menentukan semua pernyataan yang sesuai, menentukan pernyataan benar salah, menemukan kelengkapan informasi, dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Dari sini contoh soal yang bisa kalian cermati. Dari pilihan ganda, tentu semua pernyataan yang sesuai. Di sana lebih dari satu pernyataan, maka tentukan dengan menyesuaikannya sesuai teks yang ada. Berikutnya benar salah. Di sini juga sama, sesuaikan dengan isi teksnya, tentukan benar salahnya. Untuk pilihan ganda demikian juga, kalian tinggal menyesuaikan dengan teks dan pilihlah jawaban yang tepat. Khusus untuk uraiannya, silakan dicermati dan apa perintahnya. Tentu kalian harus menyesuaikannya dengan isi teks sekaligus referensi yang kalian punyai. Untuk yang terakhir berupa teks yang dilengkapi dengan infografi berupa grafik seperti yang ada di layar. Ini akan muncul 4 pertanyaan, yaitu menentukan semua pernyataan yang sesuai, menentukan pernyataan benar salah, menjodohkan informasi dan
kata kunci memberikan solusi terhadap masalah yang diberikan. Seperti halnya dengan soal sebelumnya, soal yang bisa dicermati contohnya semacam ini. Karena di sini pilihlah semua pernyataan, maka harus lebih dari satu. Nah, dari teks ini, dari soal ini, pernyataan yang sesuai adalah A dan B. Kemudian untuk pernyataan benar dan salah, juga kalian bisa menyesuaikannya dengan teks yang sudah ada. Di sini jawabannya salah, yang B salah, dan yang C benar. Untuk menjodohkan demikian juga, kalian nanti tinggal menyesuaikannya dengan teks yang ada. Nah, yang terakhir soal ke-20 berupa uraian. Kali ini uraiannya kalian diminta berpendapat, memberikan tanggapan terhadap apa yang ada dalam teks ini. Semua soal ini nanti kalian harus cermati betul teks dan soalnya atau teks dan permintaan soalnya. Lembar jawab sudah disiapkan oleh panitia asas. Nah, yang ada di sana kalian gunakan lembar jawab dengan baik, khusus yang pilihan ganda kompleks, benar salah, ataupun menjodohkan, silakan ditulis menggunakan huruf kapital. Sementara untuk uraiannya, silakan dituliskan dengan menggunakan tata tulis yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Demikianlah penyampaian kisi-kisi sekaligus pembahasan contoh soal asesmen sumatif akhir semester untuk fase E. Mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar mempersiapkan asas kali ini. Pelukis Ternate melukis di atas kanvas yang dilukis pemandangan negeri Texas. Anak-anak fase E yang beradab dan cerdas, itulah kisi-kisi dan contoh soal asas. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan membantu. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.